Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di video ini gue mau bahas permainan dari Levon Aronian melawan Anan. Teman-teman, game ini akurasi tertingginya mencapai 99,5% dengan 3 langkah brilian. Game ini juga disebut sebagai game dengan serangan terbaik di abad ke-21. Nonton terus videonya sampai habis. Ada taktik yang menarik. Kalau kalian suka permainan strategi yang brutal, ini adalah game yang cocok untuk kalian. Ini terjadi di tahun 2013 kalau saya lihat dari database-nya, teman-teman. Levon Aronian pegang buku putih, hitam merupakan Visianan. Ya, jangan lupa klik tombol like-nya dulu, di-share dan di-subscribe channel ini biar makin semangat RL Chess-nya. Kita coba tembus 200.000 subscriber. Jangan lupa langganan di konten RL Chess. Kenapa? Karena kalian bakal dapat konten eksklusif durasinya 90 menit tentang pembelajaran catur biar kalian makin jago, guys. Levon Aronian memulai dengan langkah D4 dijawab D5, Queen Gambit dimainkan, hitam C6, kemudian putih kuda F3, kuda ke petak F6, putih kuda C3, hitam E6. Nah, kalau piramid seperti ini ya, atau struktur 3 pion begini disebut dengan pembukaan semi Slav defense, guys. Kalau C6 aja Slav defense. Putih menjawab dengan langkah E3, hitam kuda B ke petak D7, teori ya, gajah D3, pukul pion C4, dimakan lagi, dan B5. Gajah putih mundur, kemudian hitam gajah ke petak D6, putih mainkan langkah rokade, hitam rokade, kemudian putih menteri C2. Ya, biasanya gaya nyerangnya ke petak H7, guys. Langkah ke-10, hitam mengeluarkan bishop ke petak B7, putih A3 mencegah B4, hitam mainkan langkah benteng C8, dan putih langsung menyerang dengan langkah kuda G5, menyerang pion H7. Yap, jangan buru-buru untuk menjawab, wah Anan bakal mainin langkah H6 nih. Tidak ya, Anan mainin langkah jawaban yang menarik yaitu C5. Membiarkan putih makan pion di petak H7, kuda makan H7, dan kemudian kira-kira apa langkah yang akan dimainkan oleh Anan, teman-teman? Anan mainkan langkah kuda ke petak G4. Boom, sacrifice rook, teman-teman. Tapi putih nggak berani, putih langsung mainin langkah F4. Kenapa dia nggak berani makan F8? Ya, tipuannya adalah apabila makan F8, maka gajah makan H2, raja ke petak H1, maka datang lagi menteri ke petak H4. Dengan ancaman diagonal yang sudah dilakukan bishop, ini sulit untuk keluar dari kekalahan ya putihnya. Kalau posisi begini tinggal checkmate-nya aja. Bahkan tinggal 8 langkah checkmate. Nah, jadi nggak makan ya. Itulah kenapa dia jalannya F4. Tapi juga menarik, kenapa dia nggak mainin langkah G3? Ini juga ada pembahasannya, guys. Jadi kalau G3, hitam pun akan tetap kuda makan H2. Dimana kalau misalkan dimakan, menteri H4 datang, skak nggak bisa dimakan karena pin, raja mundur, menteri ke petak H1, skakmat. Jadi saya mau bilang kalau game ini tuh semua langkahnya dianalisa oleh Anan, guys. Nah, F4 adalah langkah terbaik dari putih, membuat hitam unggul. Kemudian hitam bukannya minggirin benteng, tapi lanjutkan serangan dengan makan pion di petak D4. Putih kalau misalkan makan benteng, maka hitam di sini gajah makan F8. Kalau dimakan pion D4, maka ada jawaban kuda D ke petak F6. Pion D4 akan jatuh di sini, teman-teman. Dan posisi seperti ini sangat menguntungkan untuk hitam. Kalau misalkan H3 nih pembahasannya, menteri makan D4, raja ke petak H1, gajah ke petak C5. Apa tujuannya kalau misalkan putih makan kuda di petak D4, dimakan lagi, nanti menteri F6, menteri ke petak H6. Ya, saya tahu sih masih ada kuda E4, tapi masih ada F5 juga yang akan dimainkan oleh hitam. Kalau misalkan kuda makan C5, maka dilanjutkan dengan benteng C5, menteri ke petak E2, maka ada menteri ke petak F6. Ini, guys. Nih, gajahnya juga nyorot. Jadi serem banget ya. Semua itu udah dikalkulasikan dan ada pembahasannya. Nah, jadi itulah kenapa putih makan pion di petak D4. Kita back to the game. Ini real gamenya. Nah, langkah ke-15, makan pion D4. Saya challenge kalian untuk menebak langkah kayaknya brilian yang pertama ya di game ini. Tadi sih kuda G4 udah brilian itu. Ada grim, berarti ini brilian keduanya, guys, di game ini. Coba tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Visianan di langkah berikutnya. Visianan mainkan langkah bishop ke petak C5. Boom.
sacrifice bishop. Kalau misalkan dimakan, apa tujuan dari hitam? Karena pada gamenya Levon Aronian lebih pilih gajah E2. Maka jawabannya adalah kuda makan C5 mengancam bishop. Apabila mundur bishop ke petak E2, maka menteri D4, raja ke petak H1, kuda ke petak F2. Kalau ke petak G1 bisa smoother mate ya. Ini bahaya banget. Nah, maka di sini harus dimakan dong. Setelah raja 1, setelah kuda F2, maka harus dimakan, makan lagi, dan dengan posisi seperti ini hitam akan menang, teman-teman. Karena ada ancaman checkmate di sini. Sementara gajah F3, menteri F1 skakmat. Gajah C5 ancaman yang sangat berbahaya ya, teman-teman. Tujuannya adalah untuk ngancem bishop dan menteri ke petak D4 ini. Levon menjawab dengan gajah ke petak E2. Tapi langkah ini juga tidak menghindarkan Levon dari kekalahan juga, guys. Karena di langkah berikutnya, mungkin ini adalah brilian ketiga yang dimainkan oleh hitam. Coba tebak bagaimana hitam melanjutkan serangannya, teman-teman. Hitam mainkan langkah kuda D ke petak E5. Boom! Dia korbankan bishop di petak C5 dan kuda di petak E5. Tujuannya tetap sama ya. Gimana caranya menteri ke petak D4 dan kemudian dilanjutkan kuda ke petak F2. Kuda E5 ini fungsinya untuk menjaga kuda di petak G4 supaya setup kuda F2 tadi tetap terjadi. Yes, putih makan gajah di petak C5. Kemudian hitam lanjutkan dengan menteri D4, raja ke petak H1, dan hitam lanjutkan dengan kuda ke petak F2. Boom. Putih menyerah. Ya, kalau dilanjutin gimana lagi ya? Dimakan, makan, kemudian apabila kuda ke petak E4, menteri ke petak E1, skakmat. Tapi coba kita bahas bagaimana kalau misalkan ada langkah lain, yaitu di sini gajah makan G4. Ya, maka dilanjutkan dengan gajah makan D4, raja ke petak H1, kuda makan G4. Nah, dalam gamenya apabila kuda makan F8, Anan masih ada waktu untuk F5. Ini langkah yang sangat luar biasa ya. Ini kalau dibuka di database, gamenya antara yang tadi atau gamenya dalam pembahasannya lanjutannya seperti ini. Kenapa F5 harus dimainkan? Karena kalau buru-buru menteri ke petak H4, ada jawaban menteri H7 guys. Ini bakal mengagalkan serangan putih. Jadi hebatnya, walaupun dia serangannya mematikan, tapi masih ada tempo untuk mainkan langkah F5. Tujuannya untuk menteri ke petak H4. Ya, apabila kuda ke petak G6, menteri ke petak F6 akan dimainkan. Apabila di sini putih mainin H3, itu akan percuma ya, karena menteri G6 kalau dimakan, maka ada jawaban menteri ke petak H6. Nah, apabila di sini menteri ke petak D3 dimainkan, bukan H3, maka apa jawaban hitam? Maka menteri G6 juga. Apabila menteri ke petak D4, maka ada jawaban kuda ke petak E3. Nih ancamannya pada petak G2. Ya. Atau di sini hitam bisa menteri ke petak H5 mengancam mati. Kemudian apabila menteri ke petak G1, raja ke petak F7, benteng ke petak H8, menteri ke petak H2, dilanjutkan dengan benteng G2. Setelah raja F7, apabila gajah ke petak D2, maka dilanjutkan dengan jawaban benteng ke petak H8. Apabila benteng ke petak F3, maka hitam melanjutkan dengan kuda makan H2. Ya, ingat ya, benteng H3 tidak akan berguna karena menteri H3 ada gajah di sini yang mengancam raja di petak H1. Itulah kenapa game ini disebut sebagai game terbaik di era 21 century, teman-teman. Dengan akurasi 99,5% dan 3 langkah brilian. Pertama kuda ke petak G4, kedua gajah C5, dan yang ketiga adalah kuda D ke petak E5 tadi. Yes, akurasi dari putih berapa bang? Akurasi dari putih 85,3%. Apa komentar kalian? Kita bahas video-video terbaik lainnya, permainan canggih dari Grandmaster top dunia. Semoga video ini memberikan nilai pelajaran, menambah ilmu skill kalian. Jangan lupa bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa join turnamen RL Chess malam ini. Buruan daftar.